Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita cooling down dulu ke Kang Maman sama ke Bang Herzaki. Saya langsung ke Mas Arief. Mas Arief, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Gus Imin itu, apakah hanya sekedar gimmick politik atau ada pesan yang lebih dalam yang sebenarnya pengen disampaikan? Ya, terima kasih Mas. Sebelum kita tanggapi, saya akan menyampaikan karakter atau gaya komunikasi Gus Muhaimin. Kalau yang saya lihat, gaya komunikasi Caimin ini memiliki karakter khusus, unik, dan tidak dimiliki politisi lain. Pertama, gaya karakter komunikasi Caimin ini jenaka. Kita tahu Gus Muhaimin kalau dalam banyak forum menyampaikan sesuatu dengan gaya-gaya jenaka, lucu, sehingga mudah diterima oleh masyarakat luas, termasuk masyarakat kelas bawah. Kedua, gaya komunikasi Caimin yang saya lihat bombastis. Apa yang disampaikan dalam acara konsolidasi PKB kemarin, saya kira ini sebagai cara komunikasi yang bombastis sehingga dilihat orang, kemudian diperdebatkan orang. Secara strategi politik elektoral tentu ini memiliki maksud tertentu untuk meraih insentif elektoral. Ketiga yang saya lihat, narasi politik yang dilemparkan oleh Caimin ini cenderung progresif. Artinya beberapa narasi politik yang disampaikan Caimin seperti dana desa 5 miliar itu berbasis kebutuhan masyarakat di kelas masyarakat bawah, sehingga itu juga kalau dilihat dari perspektif kompetisi elektoral ini juga tidak lepas dari upaya untuk menaikkan elektabilitas. Dari itu semua gaya dan narasi politik Caimin yang disampaikan selama ini, terutama jelang Pilpres ini, secara elektabilitas pasangan Anies Muhaimin itu trennya mengalami kenaikan. Jadi untuk Kang Maman, saya kira ini sebuah positif, masukan positif dari sisi gaya komunikasi. Ini berhasil dalam menaikkan elektabilitas pasangan Anies Caimin. Oke, jadi ini strategi kampanye untuk memberikan suntikan elektoral untuk pasangan ini, kurang lebih begitu ya, Mas Arief ya? Iya, betul. Saya langsung mau tanyakan ke Kang Maman, itu betul nggak, Kang Maman? Kalau ini memang strategi, bagian dari strategi kampanye Amin untuk bisa mendapatkan suntikan elektoral? Iya, karena kami adalah seorang penantang, maka mau tidak mau kita terus melakukan narasi-narasi strategi komunikasi yang harus meraih simpati daripada publik. Publik butuh sesuatu yang baru. Publik butuh perubahan. Makanya saya bersyukur Mas Jaki sudah move on dan lebih bijak. Seperti saya di posisi Mas Jaki di 2 periode kemarin. Nah, tetapi kami sebagai orang yang memang tidak memiliki dukungan apapun dari kekuasaan, kami justru didukung oleh rakyat, kami didukung oleh masyarakat, termasuk juga bagaimana sehari itu baik Mas Anies atau Gus Muhaimin datang di 4 sampai 6 titik mendengarkan masyarakat yang butuh perubahan. Mereka pun misalnya paran daerah-daerah, jadi pemerataan di daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua. Saya kemarin melakukan konsolidasi di Indonesia Timur. Mereka butuh sekali seluruh suara-suara mereka itu didengar. Sehingga apa yang dikatakan Gus Muhaimin, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya yang hadir tempat itu dalam suasana yang penuh dengan semangat optimisme, itu terdengar bagaimana program-program secara sistematis dipaparkan oleh Mas Anies, lalu ditutup dengan ajakan konsolidasi dari Gus Muhaimin bahwa program-program itu kalau tidak kita perjuangkan, kalau kita tidak laksanakan sama-sama bersama seluruh rakyat Indonesia, maka satu kemakmuran yang kita harapkan di 2045 itu tidak akan bisa diperoleh. Sekali lagi, terima kasih Mas Arief, bahwa komunikasi seperti ini kami butuhkan karena ini yang diinginkan oleh masyarakat. Sebuah keyakinan akan bentuk perubahan dan kebersamaan untuk meraih Indonesia yang lebih baik. Kang Maman, begini, ada 2 hal ya, ada positioning tadi strategi dalam pemilu, kemudian esensi-esensi yang tadi Kang Maman sampaikan gitu, soal indeks demokrasi, kemudian kebebasan pers dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika apa yang disampaikan oleh Kang Maman tadi, itu yang menjadi perhatian dari pasangan Amin, dalam posisi PKB ini kan selama ini juga mendukung pemerintah, artinya ya mengikuti rekam jejak pemerintah dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Bagaimana menjelaskan itu, Kang Maman?
Ya, sederhana bagi kami. Pertama, kami setuju tentang tagline perubahan. Perubahan itu memiliki 4 hal. Yang pertama, tentu perubahan itu yang pertama adalah melanjutkan sesuatu yang sudah baik. Tetapi bila ada yang tidak baik, kita hapus. Yang ketiga, itu kedua. Yang ketiga, kita harus mencari yang lebih baru, yang lebih inovatif, yang lebih kreatif, yang lebih jujur. Kita tidak ingin kebenaran dibungkam. Kita tidak ingin ketua pemberantasan korupsi justru tertangkap sebagai seorang yang melakukan suap, dijadikan tersangka. Kita tidak ingin. Nah, poin keempatnya adalah kita ingin mengajak seluruh bangsa ini secara kreatif dan inovatif membangun Indonesia yang lebih jujur, yang lebih transparan, yang lebih merakyat, yang lebih merata, dan tidak hanya sekedar merata disamakan dengan apa yang disebut dengan pola Jakarta. Kami akan menyentuh Papua dengan keinginan dan juga psikologi Papua, begitu pula Kalimantan, begitu kan Maluku Utara, Sumatera, Sulawesi, dan semuanya Jawa. Kita ingin mengatakan semua Indonesia ini milik bersama, bukan milik satu keluarga, bukan milik satu golongan. Nah, dua strategi itulah yang sebenarnya ingin saya katakan. Di satu sisi kita punya nilai-nilai yang kita perjuangkan, dan ini strategi politiknya. Dan apa yang dikatakan Mas Jaki betul, bahwa kita tahu persis apa yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi, tetapi berbagai kekurangan, kelemahan yang harus kita perbaiki dan kita ubah, bahkan kita ganti, akan kita ganti dalam pemerintahan yang baru bersama Anies Mohaimin. Oke, saya mau langsung dengar pernyataan Bang Zaki soal yang tadi disampaikan Mas Arief. Ini adalah bagian dari strategi kampanye. Ya, ini kan pilihan ya, meskipun agak kontradiktif aja. Saya bolak-balik kalau bicara situasi sekarang kayaknya berat, kayaknya sulit, ya kan, Indonesia penuh masalah gitu. Ya, ini kan teman-teman PKB bagian dari koalisi Pak Jokowi ya gitu. Di kabinet juga masih ada menterinya bercokol di dalam situ. Kalau misalnya dirasa ada yang kurang baik, kurang pas, ya diperbaikilah melalui kader-kadernya yang ada di dalam kabinet. Kan agak lucu aja jadinya publik menilai, loh ini kan bagian dari pemerintahan 9 tahun ngapain aja nih gitu. Kok dirasa ada yang nggak bener nih gitu. Nah ini kan satu hal gitu. Yang kedua, kalau bicara mengenai bahasa komunikasi ya silakan lah. Ya kan, kalau mau drastis, kalau mau kontradiktif, mau paradoks, ya kan, dengan situasi sekarang yang disampaikan apa hanya untuk mencari perhatian, ya silakan. Ini kan namanya strategi ya. Kalau kami tetap fokus, harapannya ya masyarakat kita ini kan inginnya optimisme gitu ya. Ke depan seperti apa. Jadi kalau dari kami melihatnya apa yang disampaikan Kang Maman tadi ya sah-sah saja gitu, silakan saja. Tapi kan kemudian nanti takutnya kontradiktif nih gitu, paradoks nih menilainya, ya kan, ini berbeda nih. Ya. Nah ini kalau kami sih lagi-lagi kami tetap fokus ya, bagaimana kita optimisme ya harus kita sampaikan kepada publik gitu. Situasi memang berat, penuh tantangan misalnya, tetapi lagi-lagi kalau penekanan kami ini kerja bersama. Jadi bukan berarti kalau paslon A menang lalu hancur negeri ini, ya kan, kalau paslon yang satu menang lalu kemudian negeri ini akan maju luar biasa, tidak. Ya Pak Prabowo ya memimpin negeri ini jika dipercaya, diberikan amanah oleh rakyat 2024 akan mengajak teman-teman yang lain bersama. Nah inilah kelebihannya Pak Prabowo gitu, ya kan? Ya inilah kelebihannya Pak Prabowo, bagaimana kita mengayomi, mempersatukan semua gitu. Ya bukan kemudian menakut-nakuti rakyat, kita takut nih nanti ujung-ujungnya kok ada apa nih gitu. Janganlah kemudian kita menakut-nakuti rakyat. Ya ini yang nggak baik menurut kami, narasi-narasi seperti ini, ya kan? Tapi kalau memang ada kekurangan nih, ya udah ada kekurangan, kita perbaiki. Bagaimana caranya? Ya udah tunjukkan gagasannya, kan begitu. Gimana Bang? Bang Herzaki gini, Bang Herzaki gini, kalau misalnya tadi Anda bicara soal kontradiktif gitu ya, narasi-narasi perubahan juga kan Anda dulu sempat gaungkan gitu, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Maman, tapi sekarang bergabung pada paslon yang terasosiasi dengan penguasa. Nggak kontradiktif nanti kita bahas nanti ya, makanya dicermati, nanti kita bahas dulu. Dicermati kita dulu nih. Bang, kita break dulu ya. Nah, ini kita break dulu ya. Break dulu. Waduh. Oke, ya break dulu, oke. Saat lagi ya.